Shalom kasih Kristus. Waktu bergulir semakin tidak terasa. Doa dan harapan saya, kita semua bertumbuh dalam pengharapan pada Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman-Nya merubah pola pikir dan membaharui budi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah hari ini kembali kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, dan firman yang disampaikan dapat membawa satu perubahan dalam kehidupan kami, di mana kami memiliki pola pikir yang terus dibaharui dan semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah semua yang kami terima dalam kebenaran firman Tuhan sungguh membawa kehidupan kami semakin intim dengan Engkau. Semakin kami menghasilkan buah-buah yang baik untuk hormat kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memprogram pikiran. Terdapat dalam Roma 12 ayat 2a, demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kasih Kristus, untuk merubah kehidupan, kita perlu melakukan pembaharuan budi, dan langkah pembaharuan itu dapat terjadi bila melakukan pembaharuan jalannya pikiran kita. Pembaharuan pola pikir akan membawa perubahan arah hidup kita. Pembaharuan pola pikir melebihi perubahan moral, karena akan terjadi perubahan sikap hati dan gaya hidup. Jadi penting sekali kita untuk memprogram pikiran. Karena memprogram pikiran adalah sebuah proses membentuk atau membuat program-program positif di dalam pikiran sesuai dengan yang diinginkan. Tentunya bila kita sebagai orang Kristen sesuai dengan firman Tuhan. Apabila pola pikir yang tidak baik berakar lama, memang butuh proses dan harus dilakukan berulang-ulang, karena hal ini sudah tertanam begitu dalam sampai masuk di pikiran bawah sadar. Bila sudah mencapai tahap seperti ini, dalam bertindak sudah tidak lagi menggunakan akal sehat atau pikiran secara logika. Ada orang berkata, kepala dapat berpikir apabila mulut diam. Tak kala kepala kita berbicara sendiri, pikiran kita seharusnya berkata, jangan masukkan pikiran kotor atau tidak berguna dan tidak baik. Apabila kita berpikir seperti itu, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara bertingkah laku, kemana harus melangkah, dan apa yang harus dikatakan. Jadi penting sekali untuk kita memprogram dan membentengi pikiran kita dan menghalangi masuknya pengaruh yang dapat menghalangi perjalanan keimanan kita dengan Allah. Kita harus menggunakan pikiran kita, karena pikiran yang baik akan menuntun kita pada hidup benar sesuai dengan kehendak-Nya. Alkitab memberi kita tuntunan yang jelas tentang memprogram hati dan pikiran, yakni memprogram dengan firman. Dalam Mazmur 1 ayat 2 mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dalam Mazmur 119 ayat 97 mengatakan, betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Firman Tuhan ini dengan gamblang memerintahkan kita untuk merenungkan firman Allah siang dan malam. Itulah yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam benak kita. Namun kita juga dalam menjalani kehidupan tidak mungkin menghabiskan seluruh waktu kita untuk terus-menerus merenungkan kitab suci. Meskipun demikian, kita juga membutuhkan tuntunan lainnya. Apalagi saat memikirkan aspek dunia dalam hidup, kita harus arif dan bijak. Itulah sebabnya Paulus berkata pada kita supaya memikirkan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, dan yang sedap didengar, yang disebut juga kebajikan dan patut dipuji, seperti yang tercatat dalam Filipi 4 ayat 8. Dalam menjalani segala aktivitas kita sehari-hari, hal-hal itulah yang seharusnya menguasai pikiran kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita ialah pengharapan kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, berharaplah kepada Tuhan, tekun dan tahan uji.
maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan dan pasti indah pada waktunya. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan sekalipun. Karena apapun yang terjadi, pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Mari programlah pikiran kita. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik. Hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah melengkapi kami kembali dengan firman Tuhan, agar kami terus membawa pikiran kami, merubah pola pikir kami Tuhan, sehingga mengalami pembaharuan budi dan terjadi perubahan sikap hati dan gaya hidup. Tuhan, pimpin kami untuk senantiasa memprogram pikiran kami Tuhan, dan dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat berpikir secara logika sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus dihiasi dan hidup kami terus dipenuhi dengan firman Tuhan. Kami senantiasa merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan mencintai kebenaran firman-Mu. Ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.